Pep Guardiola baru saja memberi pesan pada Arteta kalau Manchester City sedang mengintimidasi Arsenal atas kemenangannya kontra Burnley 3-0 Minggu 10 Mei kemarin. Pep paham betul Arsenal akan langsung panik dan ngedrop di pertandingan krusial yang harus dimenangkannya. Lalu mereka kepeleset dan City menyalipnya lagi. Setidaknya itu sudah terjadi 2 tahun terakhir. Sementara itu Arteta diam, membiarkan sang guru memuaskan perasaannya. Namun, tak sampai 24 jam, Arteta membalas pesan itu dengan kemenangan atas West Ham United 1-0. Gol semata wayang yang diciptakan Leandro Trossard pada menit 83 itu bukan sekedar menjauhkan mereka dari Manchester City, tapi menjawab ancaman itu dengan injakan gas yang full, sembari berkata, "Ayo kejar kami Pak Guru." Arteta kini sudah bisa mengintimidasi balik pada City. Demikian mungkin perang urat syaraf yang akan dilakukan kedua manajer ini dalam rangka memenangkan Premier League musim ini. Dua tim asuhan mereka sedang bersaing ketat di 3 pekan terakhirnya. Untuk itu, mari kita bedah bersama dengan Mata Bola. Selamat menyaksikan. Liga Inggris 3 pekan lagi akan berakhir. Dua tim yang pembesutnya yang merupakan murid dan guru, Mikel Arteta dan Pep Guardiola, sedang berlomba di tikungan terakhir. 2 kekalahan beruntun, Arsenal di pekan ke-33 dan 34 membuat klasmen yang telah didudukinya selama 33 pekan. Dengan berat hati, harus diserahkan kepada gurunya dan Arsenal harus turun ke posisi kedua. 3 laga sisa ini akan menjadi pesan ancaman satu sama lain, yang tentu saja melalui gol-gol yang mereka ciptakan. Sampai di pekan 32, Arsenal tampak seperti tidak punya pesaing untuk memenangkan Premier League musim ini. Dia meninggalkan cukup jauh pesaingnya di papan klasmen. Namun pasca kekalahan dari Manchester City dan Bournemouth di pekan ke-33 dan 34 membuat situasi berubah, termasuk di papan klasemen. Dan publik pun mulai mempergunjingkan Arsenal dan Arteta yang mengulang masa lalu sebagai tim yang selalu hampir juara. Arsenal seringkali gagah di awal dan kehabisan bensin di putaran terakhir, kontras dengan Pep Guardiola yang piawai menyalip di tikungan terakhir. Namun, di pekan ke-34-nya, sesuatu terjadi tanpa diduga. Mereka ditahan imbang oleh penghuni posisi 10, yaitu Everton 3-3 di Hill Dickinson Stadium. Ini seperti membuat dengkul City sedikit goyah di tengah Arsenal yang sudah mulai bangkit dengan mengalahkan Fulham 3-0 beberapa hari sebelumnya. Arteta pun tersenyum, bukan karena melihat gurunya terpeleset, tetapi hasil pertandingan itu membuat tekanan terhadap Martin Odegaard dan kawan-kawannya sedikit mengendur. Namun, Minggu 10 Mei kemarin, sang guru Pep Guardiola mengirim pesan intimidasi dengan kemenangan Manchester City atas Burnley 3-0 di pekan ke-35 mereka. Itu bukan sekedar kemenangan, tetapi pesan bahwa sang juara tahun lalu sedang menguntit rapat di belakang dan siap menikung pada belokan terakhir kompetisi yang sama-sama menyisakan 3 laga lagi. Seperti kata Thierry Henry, piala baru akan diberikan setelah pekan ke-38. Hari ini, Arsenal kembali membukukan kemenangan krusial lagi atas West Ham. Kemenangan itu bukan sekedar tambahan 3 poin untuk tim Meriam London dan memantapkan posisinya di puncak klasmen karena selisih poinnya menjadi 5 di atas Manchester City. Tapi sekaligus menjadi pesan intimidasi balasan Arteta untuk sang guru. Mungkin di pesan WA-nya, Arteta menulis pesan untuk Pep. "Maaf Pak Guru, aku masih di depan. Hati-hati jangan sampai terpeleset lagi." Ya, seandainya Arsenal dapat menyapu bersih 2 sisa pertandingan, Piala Premier League yang sudah 2 dekade diperjuangkan akan dapat dibawa ke Emirates. Seperti pada minggu kemarin, setelah mengalahkan Fulham 3-0, Arsenal dapat menyambut Atletico Madrid di UCL dengan lebih tenang dan memulangkan tim besutan Diego Simeone itu dengan tangan hampa. Gol tunggal Bukayo Saka di menit terakhir babak pertama semifinal UCL dimenangkan Arsenal dan lolos ke final. Di laga ke-37, Arsenal akan menjamu Burnley yang kemarin dikalahkan Manchester City pada Selasa 19 Mei 2026 di Emirates Stadium. Di atas kertas, Arsenal diperkirakan tak akan kesulitan menghadapi tim yang saat ini berada di jurang degradasi di posisi
ke-19 pada leg pertama di kandang Burnley, yaitu Turf Moor Stadium pada Sabtu 1 November 2025, Arsenal memetik 3 angka penuh melalui sepasang gol yang dicetak oleh Victor Gyökeres dan Declan Rice pada menit ke-14 dan ke-35. Di laga pamungkas, Arsenal akan bertamu ke Selhurst Park Stadium untuk menghadapi Crystal Palace Minggu 24 Mei tahun 2026 di leg pertama yang berlangsung di Emirates Stadium pada Sabtu 23 Agustus tahun 2025 lalu. Arsenal mengambil poin penuh dengan memenangkan laga 3-1 dengan gol yang dicetak oleh Kai Havertz menit ke-18. Declan Rice menit ke-56, Bukayo Saka menit ke-78, gol balasan dipersembahkan oleh Eberechi S menit ke-34, namun ia kini berseragam Arsenal dengan nomor punggung istimewa yaitu 10. Sementara itu, City yang bermarkas di Etihad Stadium masih akan menghadapi Crystal Palace, Bournemouth, dan Aston Villa. Di papan klasmen, Crystal Palace pada pekan 35 ini masih bercokol di peringkat 15 dan diperkirakan akan cukup mudah untuk diatasi. Pada leg pertama di Selhurst Park Stadium, City menggunduli Crystal Palace dengan 3 gol tanpa balas. Namun, dua pesaing berikutnya berada jauh lebih baik dari tim berjuluk The Eagles itu. Jika di Citizen memenangkan laga kontra Crystal Palace itu, tentu ini menjadi pesan ancaman yang sama untuk Arteta seperti minggu lalu. Teta, aku masih di belakangmu dan akan menikungmu di belokan depan. Mungkin begitu pesan Pep setelah pekan 36 itu. Di laga berikutnya, meskipun di laga pertama di Etihad dikalahkan 3-1, namun pada tanggal 20 Mei nanti, Bournemouth akan bermain di kandang sendiri, yaitu Vitality Stadium. Di papan klasmen, ia ada di urutan ke-6 dengan perolehan 55 poin dari 36 laga yang sudah dilaksanakan dengan hasil 13 kemenangan dan 16 imbang. Dan lawan berikutnya lebih sulit lagi, yaitu Aston Villa yang berada di posisi kelima di leg pertama. City bahkan kalah 1-0 di Villa Park Stadium yang merupakan kandang dari Aston Villa. Tapi, namanya juga guru, gambaran sisa laga itu bukan ditentukan di atas kertas, tapi di lapangan hijau yang tak peduli dengan posisi klasmen dan rekor pertandingan masa lalu. Secara mental, Pep Guardiola sudah sangat piawai bagaimana cara melibas lawan di tikungan terakhir. Arsenal bahkan tak sekali menjadi korbannya, sehingga Arteta kerap mendapat sindiran sebagai si hampir juara. Yang pasti, 3 pekan ke depan, kedua pria Spanyol ini akan saling berkirim pesan melalui hasil pertandingan. Melajunya Arsenal ke final Piala Champions menunjukkan bahwa Arsenal saat ini sudah beda dengan Arsenal tahun kemarin, sehingga mental grogi di fase krusial tak lagi jadi hantu yang meresahkan. Ini akan membuat persaingan menjadi semakin menarik. Odegaard dan kawan-kawan mulai terbiasa bermain pada situasi tertekan. Kemenangan 3-0 atas Fulham di Liga Domestik dan membungkam mulut besar. Diego Simeone dengan Atletico Madridnya yang lebih diunggulkan di semifinal Liga Champions adalah bukti bahwa mereka sudah dewasa, yang bisa bangkit dengan cepat setelah 2 kekalahan beruntun dan terdepak dari pemuncak klasemen Liga Inggris. Mampukah Arsenal menjaga konsistensinya sehingga musim ini bisa membawa piala Premier League atau akan terpeleset sehingga tetap menyandang gelar si hampir juara? Mari kita nantikan saja 3 pekan mendebarkan ini ibarat 3 lap terakhir Valentino Rossi dan Marc Marquez di MotoGP. Namun, di balik persaingan itu, Mikel Arteta dan Pep Guardiola adalah sosok yang saling menghormati. Keduanya tampak selalu akrab. Meskipun pasukannya tengah berjibaku saling jegal di lapangan, Arteta tetap menghormati Guardiola sebagai gurunya dan Pep menghormatinya sebagai koleha sesama pelatih. Demikian ulasan saya tentang pesan saling mengancam antara Mikel Arteta dengan Pep Guardiola di 3 minggu terakhir Liga Inggris. Terima kasih telah menyimak ulasan ini sampai selesai. Silahkan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Dan wassalam.